Cuman ada yang masih gue mengganjal nih Pak. Apa nih? Mengganjal karena belum bisa banget silaturahmi tuh. Oh masih belum ya? Masih belum. Yang lalu udahlah. Ngapain lagi sih? Jurang itu sih menurut gue masalahnya di situ, di masalah ada yang perjanjian itulah. Yang kalau bawain lagu sekian angkanya gitu. Gue masih nerima Pak. Ada yo ngontak, Kang bisa nggak Rudy tapi sama kafein? Ya itu kenapa bangnya katanya orang ngelarang lagu gitu, padahal rugi banget. Andai kan oke, bawain. Itu kan di digital naik Pak. Iya pasti. Naik, kan untung bareng tuh. Iya. Kalau gini malah jadi ada rezeki yang tersendat. Ke Rudy malah gue bilang, nggak ada satupun anak kafein yang hatinya jelek. Bukan hanya apa personalnya aja, sama keluarga-keluarganya balalager. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Alam. Lu teh Alam apa sih? Alam Nirza. Alam Nirza. Kalau dulu kan Alam Kafein. Iya kan, gue sering manggilnya Alam Kafein. Tapi kan sekarang lu udah enggak ya? Udah enggak juga. Nanti kita ngomong ke situ. Oke. Apa kabar Om Alam? Alhamdulillah ya. Baik. Kayaknya sekarang makin ginding. Makin ginding nih. Biasanya kalau ketemu kan kaosan, celana pendek kan. Sekarang kayaknya sudah tuntutan pekerjaan, Pak. Oh ini bukti bahwa dia bukan pengangguran. Malam. Yep. Kita kan udah lama pernah kita kerja sama bareng tahun 2019. 2018 ya? 19 ya? Rans kan? Ya, Rans Music dulu kita pernah ya. Waktu itu kita sama-sama karena kita tukang nge-vape, jadi kita sering ini juga. Om Alam teh kemana aja sekarang? Ada aja Om Ferdy. Sibuk kerjaan atau apa? Masih di musik. Masih di musik ya? Kayaknya udah kontrak mati nih sama musik nih. Jadi bukan jatuh hati lagi, bukan jatuh cinta mati ya. Ini kontrak mati. Kontrak mati. Luar biasa. Tapi nggak main bass. Dia tetap di musik tapi udah nggak main bass lagi. Oh iya. Iya. Oke. Ini sebagai info. Gua itu salah satu pemain bass yang gua idolakan itu adalah Alam. Jadi gue tuh seneng banget, lu tuh perpaduan antara Ibang sama Ricky. Oh gitu ya. Jadi Ibang itu enak main bassnya, Ricky itu jago. Jadi gue bisa nih, nanti di elemen bisa, di om-om bisa. Iya, bisa tuh ya, dua-duanya bener juga sih. Nah Malam gini dong, ceritain dulu awal mulanya. Jadi lu kan buat gue salah satu pemain bass terbaik lah gitu ya. Amin. Konten bass lu juga gue kan ngikutin terus. Yeah. Dan rea pisan ya, mana main bass. Pandemi. Jadi gimana nih, Om Alam nih dulu awalnya itu adalah memang orang yang sekolah musik? Pernah lah gitu ya. Asli Bandung ya? Asli mau Pontianak, Singkawang malah. Pontianak, wah mana? Asli nah. Tapi bahasa Sunda nih. Kerecil. Enak bahasa Sunda. Bisa. Singkawang banget sih kamu. Gimana? Singkawang. Orang Singkawang? Jadi, iya, gue lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, orang Kalbar. Terus? Terus sekolah di Pontianak. Sempet di sana? Sempet. Sampai SMP. Bisa bahasa sana dong lu? Bisa lah. Oh gitu ngomongnya? Seperti gitu. Malaysia. Tapi kalau Singkawang bisa lah. Oh begitu? Enggak gitu. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Kita gini aja terus. Oh jadi lu tuh bukan asli Bandung. Bukan. Nah terus udah gitu SMA ke Bandung? SMA ke Bandung. Kenapa? Ada. Biasa. Orang tua? Memang pindah ke Bandung? Enggak. Jadi semacam di rem kenakalan remajanya dimasukin. Lu bandel di sana. Enggak bandel sih ya, standar lah. Oke, namanya terus? juga remaja. Remaja ya. Remaja bandel. Ya. Lu pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung terus sampai kuliah sampai akhirnya ngeband gitu. Oke, waktu di Bandung lu sama siapa tinggal sama orang tua? Enggak. Oh enggak, sama siapa? Sendiri aja ngekos.
Oh, anak ngerantau, kos, Pak. ngerantau. Jadi kalau orang dibilangnya orang seberang nih kan, orang seberang tuh emang begitu, ngerantau dia. Nah, lu nggak ada saudara, nggak ada apa di Bandung? Enggak, di Jakarta malah ada. Nah, kenapa nggak di Jakarta gitu? Kenapa ke Bandung? Karena jadi gini, anaknya temen bokap, jadi ceritanya bandel juga nih, dipindahin, jadi baik katanya. Gue dipindahin, nah tambah jadi. Narkoba? Enggak. Untuk lain bandelnya saja. Oh, enggak. Oke. Bandelnya masih terukur lah. Oh, terukur. Pindah ke sana. Udah nih, lu SMA di sana segala macam. Iya. Kulturnya beda loh. Pisan. Tapi lu lemes pisan. Bahasa Sunda lu lemes pisan, Pak. Iya, jadi karena gini, gue terbiasa memegang di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, langit dijunjung gitu. Jadi misalnya gue di Sunda nih, gue berusaha temenan gue tuh orang-orang Sunda gitu. Nggak nyari yang orang Singkawa. Enggak. Oke. Karena kebiasaan kali ya. Jadi kalau mau berkembang, kalau gue nih, kalau mau berkembang, pelajarin orang sekitar gitu. Oke. Lu SMA di sana SMA berapa, Bandung? SMA ada Smooth namanya, SMA Plus Matahari. Oh, pakai semut. Emang benar? Iya benar. Smooth tuh singkatan. Oke. SMA Plus Matahari. Matahari. Oke. Di situ lu SMA benar? Lumayan lah. Oke. Lumayan. Tapi lulus. Alhamdulillah. Lulus. Jadi, aduh, ini mudah-mudahan ini ada Pak Guru Ibu Guru nih ya. Jadi, gue nih hampir-hampiran juga. Oh iya. Hampir-hampiran diinin. Jadi begitu ditelepon kan orang tua ya kan, orang tua kan di asrama kan nih ceritanya. Orang tua di boarding school. Boarding school. Enggak ya Jawa ya. Garjaya kayaknya boarding school. Nah, jadi begitu telepon orang tua terus bermasalah nih. Kalau masih bermasalah mau di out. Oh, ini SMA nih? SMA. Wah, ini mah belum bener. Belajar dong ya kan. Oh, wih. Belajar. Waktu itu apa ya? Nilai kimia gua kali. Terbaik kedua di kelas tuh ya. Setelah belajar? Setelah belajar. Wah. Ngulik nih kan. Kimia. Tapi, ya? Terus Ibu Dewi namanya itu guru kimia. Dia mau nelpon kan. Saking senengnya. Guru gua seneng banget nih. Gua berubah nih. Iya. Pas mau nelpon, mana Alam? Gua udah kabur. Gua udah bolos lagi. Jadi gak jadi? Gak jadi. Mau dipuji. Mau dipuji ke orang tua. Udah gak jadi. Iya. Oh, lu akhirnya dari situ jadi mulai benar tuh sekolah? Alhamdulillah. Sekolah musiknya di mana? Sekolah musiknya setelah itu. Enggak. Pas SMA gue sempet di Studio 5. Oke. Les di Supratman. Lu memang udah bass? Jadi ya standar lah. Kalau dulu kan, ya main gitarnya udah ada. Main bass aja gitu ya. Awalnya begitu. Tapi ternyata memang gue suka banget main bass. Oke. Itu tuh dulu tuh Studio 5 drummer pertamanya Jamrut dulu tuh. Studio Kang siapa bukannya Jamrut itu pemain drumnya bukannya itu Budi Haryono. Jamrock dulu dia. Jamrock ya. Iya. Siapa lupa gue namanya. Ya itulah pokoknya lah. Belajar di situ. Belajar di situ. Terus pindah-pindah kan gue nggak betah yang lama gitu. Oke. Jadi maksudnya loh kok gini-gini mulu nih belajarnya nih gitu. Gue pengen terus. Akhirnya gue private. Oke. Nah, banyak lah tuh ada. Jadi guru lu banyak nih? Banyak banget. Oke. Beberapa di antaranya ada Panca namanya itu kalau di Bandung. Panca level 42-an. Si Marking. Marking. Terus gue kenapa suka sama pemain bass karena gue dulu pemain bass. Wih. Saya dulu pemain bass. Cuman karena nggak, kalau sendiri main bass tuh gini ya, kalau gue sendiri main bass dong di hotel nggak ada. Ada main piano. Iya, kalau nggak main gitar sampai nyanyi, main bass sampai nyanyi nggak enak. Tapi Pak Erwin Gutawa Pak basis Pak. Ya kan dia mau beda. Beda, jago banget. Udah gitu ada Pak Mas Panca, terus ada Mas Bastio. Sahara. Iya. Belajar. Arif Firman. Gan. Iksan. Oh iya. Sahara kan. Sahara. Terus ada Arif Firman. Arif Firman. The Groove. Arif Firman. Yang gantiin Yuke. Iya. Sebelumnya Four Brothers. Terus ada yang basisnya Tulus sekarang, Rudy Aru. Gue belajar juga itu. Lu juga dari situ juga. Banyak. Sempet kontrabas gitu. Mas Bintang. Iya. Oh, itu mah senior.
Jadi gue seneng. Bahkan yang sama Ari Firman, gue tuh pernah jadi krunya The Groove. Serius? Serius. Dan di Jakarta dong? Jakarta udah Tebet. Oh, lu sempat di Jakarta juga? Ya. Jadi gini, gue tipikal yang senengnya tuh nggak mau nanggung. Oke. Jadi gue pas belajar, gue pengen produksiannya gimana sih kalau di panggung seperti apa. Jadi gue nyetingin teknisian dia gitu. Dan, buat gue sih itu sesuatu ya, maksudnya begitu misalnya Kang Ari nggak bisa latihan nih, Pedro dulu kan roadman-nya, Lam, ulik lagu ini, nanti lo yang soundcheck. Wih, senengnya. Gue main sama The Groove, ya kan? Oh, jadi di soundcheck kelihatan. Kita foto sekalian ya. Jadi kesana lu lagi manggung, padahal soundcheck. Jadi gue salah satu saksi masih harmonisnya The Groove. Oh iya. Sama Rika Ruslan. Oh iya, masih zaman Rika ya? Iya, masih zaman Rika. Oke. Iya. Nah, lu nih di sini, terus akhirnya jadi jago lah. Karena memang ini jago banget sih. Kalau menurut gua lu jago banget. Dan sayang kalau lu nggak jadi pemain bass sekarang ya. Lulus SMA kuliah? Kuliah dong. Bukan musik? Bukan. Sempet. Jadi pertama gue kuliah karawitan. Nah, karawitan ini nih. Iya, karawitan degungan gitu. Ya, gamelan. Saya juga dulu ambil degungan. Wis, seriusan? Kan benang goong. Main goong unggul. Tapi kalau nggak ada goong nggak enak. Ting 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 geng. Geng. Nggak bisa. Gatel, oke. Nggak bisa. Oh, karawitan ambil di mana lo? SSI. SSI. Iya, dulu masih ASTI ya. Udah SSI. Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Lulus? Enggak. Jadi Pak, gimana ya? Menurut gue sih itu kesalahan denah kampus. Jadi di masjid itu depannya ruang tari Pak, kelas tari, anak-anak tari. Cewek-cewek. Jadi gue gini doang tiap hari. Jadi nggak mau masuk kelas. Udah enak. Udah gini. Ngapain lagi sih? Kalau ibarat band ini, God bless. God bless. Oke. Iya. Habis itu gue ke namanya STIMB. Dulu Rudi Aru pernah ngajar di situ. Itu sekolah musik juga? Sekolah musik. Oh, jadi lu nggak ke kuliah ke ini eksak lah ya, bukan ya? Enggak. Oke. Terus? Udah gitu pindah. Gue sempet sekali kuliah 2 kampus Pak, ngeri. Wih. Satunya lagi kelas karyawan, STIMIK, ngambil komputer. Jago? Nggak ada yang beres pokoknya. Berarti bokap nyokap mah orang ada ya? Ya, alhamdulillah. Iya kan? Tapi ya. Kalau Kalimantan mah itu dong. Apa tuh? Tambang biasanya. Enggak, bukan. Oh, bukan itu. Udah gitu, gue ngambil ekonomi. Oh, akhirnya di mana? Di mana? Unisba. Oh, Unisba. Oke. Udah Unisba ekonomi ternyata. Unisba tuh yang ada pertigaan itu ya? Iya kan? Segitiga itu. Segitiga. Nggak tahu, kan sebenarnya kalau keluarga tuh ekonomi semua tuh, sarjana ekonomi semua. Oke. Memang arahnya ke situlah gitu. Akhirnya di situ. Ternyata enggak, gua nggak cocok nih gitu. Keluar lagi Pak. Orang kaya. Ini kita hitung ya. Masuk nih ibarat minimal 5 juta, 3 juta, 2 juta itu pasti tuh masuk doang. Tuh ini udah berapa kali nih? Ya. Habis itu baru ke Vkom. Di Unisba juga. Oh, Unisba juga, tapi Vkom. Karena apa coba, Pak? Kenapa? Cewek-cewek lagi. Jangan-jangan penari itu pada kuliah di situ. jadi ya gue menemukan apa namanya? Ini ya, apa ya? Daya semangat untuk kuliah. Iya, benar. Itu kita perlu. Jadi disitulah gue menyelesaikan kuliah gue. Sarjana Pak. Jadi sarjana Vkom. Sarjana Ilmu Komunikasi. Sarjana Ilmu Komunikasi. SIKOM. Sitkom ya? Bukan situasi kok. Jadi komedi. Oke, sarjana Ilmu Komunikasi. Iya. Oke, berarti beda ya, jauh ya sama main bass tuh beda ya? Jauh. Oke. Jauh sebenarnya. Begitu lu lulus kuliah, langsung kerja di bagian yang lu sekolah itu? Enggak, sama sekali enggak. Enggak ada. Ini ijazah gue jadi cuma buang-buang uang. Bukan. Enggak, sebenarnya sih standar sih ya. Oke. Apa namanya?
pertama ya buat orang tua seneng. Oh iya. Anak kan wah punya gitulah standar. Dulu zaman lumayan sih ya, orang tua tuh masih beda sama yang sekarang. Kalau sekarang anaknya jadi YouTuber juga itu sukses. Iya, jadi gamer aja oke gitu. Oke gitu. Kalau zaman dulu tuh memang harus punya gelar. Dan saya tidak. Oke, terus. Makanya gue belum punya podcast nih, karena gue punya gelar. Iya benar juga ya. Nah, tapi gelar tertinggi ada? Apa tuh? Apa menurut lu? Gelar tertinggi? Apa ya? Gelar tikar. Di bulan. Di bulan namanya. Benar itu. Iya tinggi banget. Oke. Iya. Jadi lu nggak kerja di situ? Nggak. Malah ya main band. Karena dari SMA kan. Gue dari SMA sukain. Kalau SMP gue balap motor, Pak. Pertama gue ke Bandung trek-trekan di gazebo. Bandelnya teh itu. Ya. Pibahayaeun ya. Pibahayaeun. Dan momen paling ininya sih ada gue nabrak orang lah gitu. Oke. Ya itu mau pibahayaeun lah. Ya pibahayaeun dalam keadaan. Ama BO Boka kan? Iya. Sadar. Emang mau BO Boka. Iya. Nah itu ya gitulah namanya pencarian lah kan ya remaja. Pencarian gitu jati diri ya waktu pada saat itu. Nah nggak dibolehin. Akhirnya gue ke musik. Tapi sebenarnya motifnya sama Pak. Karena kalau di sana dulu kalau di Singkawang atau di Pontianak, kalau yang namanya pembalap tuh Pak dikelilingin Pak. Oh sama si penari tadi tuh. Dulu masih di Singkawang ya. Dulu masih di Singkawang tuh. Ini penarinya gila nih, ikut terus. Kalau di Bandung nggak laku pembalap waktu itu. Yang laku apa? Oh pemain band. Gitu Pak. Jadi motifnya itu terus, motivasi gue tuh itu. Gue yakin di tempat kerjaannya banyak perempuan. Si penari tadi ada di sana nih. ya gitulah ya ini singkat ceritanya. Oke. Terus akhirnya gue bener-bener suka banget sama bass itu. Suka banget sama bass. Dan di dalam kehidupan gue tuh kayak ya bass aja gitu. Sebagai bass aja. Ya bass itu kan yang memediasi alat perkusif sama alat bernada. Alat gitu. bernada. Iya. Rhythm section. Rhythm dia perkusif tapi bernada gitu kan. Ya, kalau si bass ini. Pukul juga ya. Bisa di slap, bisa di ini. Tapi intinya dia jaga groove kan. Jaga ritme lah gitu, jaga ritme. Nah, di dalam kehidupan pun begitu, Pak. Jadi gue dari dulu tempat curhat. Oh, tetap juga ngejaga ritme. Iya, dari sini ke sini. Jadi, ya, gue kayak kurir nih, nyampein pesan ini ke sini. Oh, jadi sama kayak bass ya? Sama kayak bass. Oh, oke. Iya, gitu. Serunya tuh. Nah, cuman gitulah ya. Itu tuh tahun berapa lulus? Lulus kuliah teh? Tahun berapa? Gue lulus kuliah 2010, Pak. Oh, lulus kuliah 2010. Kan gue ada 5 gelar, harusnya 5 gelar. Tapi cuma 1 yang beres kan. Apa-apa kan. Jadi perjalanan. Orangnya setia, satu aja. Yoi. Oh, bener ya? Boleh 5, tapi kan terakhirnya 1. Oke. Tapi, jadi lu baru lulus kuliah tuh baru mulai karir tuh di situ? Sebagai pemain bass? Enggak dong, dari sebelumnya. Jadi dari gua ngeband itu ya dari SMA udah ngeband nih. Ngeband, tapi bener-bener di istilahnya mulai masuk ke industri ikut Dream Band, Pak. Oh, lu teh Dream Band. Dream Band 2006 bareng Numero. Kotak. Enggak, Kotak kan 2004. Oh, sebelumnya. Kotak Kapten 2004, 2005 ada Lanina, salah. Terus ada 2006 ada Numero, Hips. Hips tuh Emi, tau gak? Emi yang suka sama Gugun Bruce. Oh iya. Nah itu Emi tuh. Oh itu juga seangkatan gue ya. Oke. Di situ tuh lu punya band akhirnya. Terakhir siapa? Anaknya Iqmal Tobing. Sama lu? Oh sama gue tuh. Satu band? Angkatan. Enggak. Oh beda. Tapi satu angkatan. Satu angkatan. Gitu. Nah terus di situ berhasil lu. Maksudnya lu menang. Numero juara 1. Lu tuh Numero? Iya. Lu juara 1 juara 1. band? Iya. Wow. Iya. Nah
Cuman waktu itu kan TV, nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa di sini. TV 7. Aduh, jangan sebutin itu dong. Bohong. TV 7 zaman dulu ya, belum Trans 7. Belum. Ya? Nah, karena diambil sama Trans 7, nggak dilanjutin programnya. Oke. Jadi nggak ke-push nih si Numero. Udah begitu aja. Nggak gitu. ada itunya, nggak ada yang hasil rekaman apa jadi. Kompilasi jadi. Bagus tapi hasilnya. Lumayan lah. Oke. Lah. Oh, jadi hasil dari Dream Band yang waktu zamannya lu nggak ke-push malah? Nggak ke-push. Cuman yang kompilasi. Berarti terakhir angkatan lu dong? Iya, angkatan gue. Oke. Terus. Cuman kan kalau kita ini banyak anak Dream Band, banyak banget anak Dream Band tuh. Rizky yang sebelumnya Titans kan. Iya. Anak-anak Govinda itu ini itu semua. juga. Govinda Dream Band, Ize dulu bandnya. Oke. Ya Kapten lah kan, Kotak. Kalau si Tantri itu kan tadinya Ares bandnya. Oke. Dream Band-nya. Di Dream Band-nya. Oh, Kotak tuh bukan dari Dream Band ya? Enggak, Kotak tuh Dream Band. Oke. Tapi vokalisnya belum Tantri. Oh, oke. Ngerti. Richie tuh Ankara dulu. Oh, iya. Udah podcast di gua. Jadi memang secara bandnya nggak mungkin ya Kotak sama si Kapten lah yang masih bertahan gitu. Tapi player-playernya kemana-mana udah. Gitu. Tapi dari situ tuh sebenarnya apa yang lu dapat sih kalau ikutan kayak ajang gitu ya? Itu ajang kan? Ajang. Lebih ke ini sih, lebih ke mental. Hadiah lumayan, Pak. Lumayan. Ya, apa yang bagusnya apa? Numero pas menang itu kita langsung bikin studio karena alat dapat, duit dapat kan. Oh, alat full. Alat full. Masing-masing duit dapat gede nggak? Hitungan puluhan masih zaman itu. Tapi lumayan buat zaman itu gede ya. Nah, dapat gocap. Oke, dapat gocap, dapat alat. Terus kita bikin studio aja. Studio. Numero gitu. Panggung banyak dong. Itu dia, Pak. Kita tuh banyak iniin lah. Namanya dulu kan nggak ngerti masih kan. Banyak dikadalin lah. Masa ada cerita gini, gue promo nih ceritanya nih, gue main, tapi gue yang bayar. Makanya kok aneh banget sih, kan gue pengen dapet duit gitu, kenapa jadi gue yang bayar gitu? Itu aneh lah gitu ininya. Jadi akhirnya kayak bubar nggak bubar gitu. Bubar nggak bubar, udahlah, nggak masing-masing juga sibuk gitu. Akhirnya 2010 kan Numero itu waktu Dream Band memang si produsernya Kang Nui. Oke. Kang Nui. Jadi kita manajemennya Jet itu kan di Sapulidi. Di situ bareng sama Kafein. Oke. Jadi kenalnya di situ begitu ya gue. Jadi bukan audisi lu Maya? Enggak, Kafein? Enggak. Kalau Dream Band audisi. Kalau di Kafein pertamanya adalah dikenalin terus ditarik gimana? Iya, memang udah kenal kan? Iya. Tapi kan belum jadi pemain. Belum main. Udah kenal, begitu kosong nih pemain bass Kafein kan yang pertama almarhum tuh Yandi. Terus ada Gan, sempet tuh kalau adisional banyak, ada Beben T5 pernah. Oh, pernah sih Beben. Beben, Roni tuh adiknya Sunny 5 Minute. Oh iya. Vokalis yang dulu. Iya. Pernah, terus yang akhirnya jadi Titan ya, bukan? Bukan. Oh iya, bukan. Terus itu Oni kali ya. Oni itu ya. Nah, begitu ini kosong, udah nggak ada nih, Gangan udah nggak ada. Terus Beben nggak salah telepon gua. Ben, ini nanti cobain, akhirnya nge-jam gitu. Coba ulik lagu ini gitu. Keringetan Pak Pramadi ini. Padahal AC dingin ya kan. Karena berarti waktu itu Kafein udah naik. Naik Kafein, cakep gitu. Oke. Cakep. Dan lu pengen dong masuk Kafein? Oh iya mau dong. Iya dong. Oke. Alam Kafein kan jadi gitu ya kan. Iya. Masuk ke situ nggak lama lah begitu udah oke nih, gua ngapalin lagu, udah tur kita mulai jalan. Oh, langsung diterima? Langsung. Wih, juara satu. Iya kan? Iya. Terus bagus dulu kan masih langsing, Pak. Sekarang juga masih oke. Masih oke lah segini mah. Segini, Pak. Kalau dulu mah kayak kecungkringan ya. Kecungkringan sih. Nah, jalan tuh sama Kafein. Wah, seru. Naga Suara. Waktu masih di Naga Suara. Kafein itu pernah di Naga Suara ya? Pernah. Album yang Demi Cinta, terus sama yang audiografi. Nah, gue tuh yang audiografi. Oke. Lu Naga Suara. Tur.
Oh iya dong, jalan lah, banyak lah, ada lah. Wih, ternyata gini ya rasanya main orang selapangan nyanyi. Iya. Itu di situ keluarga langsung ini dong. Wah, akhirnya si pembalap yang kurang ajar itu ternyata sekarang ngetop ada di TV. Iya, kan? Iya. Terus. Iya kan, memang TV kan dulu masih kan? Meters. Oh iya. Kita pagi-pagi udah nongol di TV. Buset subuh, Mama Dede. Kok cara Mama Dede? Jadi bintang tamu. Iya masih gitulah. Belum ada medsos. Ini. Nah, ya seru-seru gitu. Sampai berapa tahun di Kafein? Gue nih terakhir tapi paling lama. Terakhir 12 tahun. Ya maksudnya. 12 tahun di Kafein ya? Gue yang paling terakhir ya maksudnya sampai kemarin gitu ya. Tapi gue yang paling lama. Maksudnya gimana, ngerti gue? Kan kalau Yandi sampai 2006. Oke. Oke, ngerti. Basis terakhir, tapi lu paling lama di Kafein. Paling lama. Oke. Kecuali nanti ada yang lanjut lagi nih sampai mana tahu ya kan. Iya. Sampai sementara ini ya gue yang paling lama. Sampai 2002 kemarin. Ya kan pernah ke sini kan? 2022. 22. Ya kan anak-anak pernah ke sini kan? Iya. Jadi kemarin itu kan sempat itu berarti masih di kafe itu kan gue kenal lu Kafein itu malah gue nggak kenal yang pertama gue nggak kenal. Oh iya, udah almarhum. Nah gue taunya lu kan waktu pas gue kontrak sama Raffi kan. Raffi ya. Rans dulu di Rans Musik pernah kita main kan waktu itu sama Legend. Collapse sama siapa ya? Widi Vera. Iya, Widi Vera waktu itu lagunya yang mana ya? Hidupku kan damai kan hati. Iya itu ya. Tapi dibikin versi ini kan. Versinya beda ya. Sama Nikita Dompas ya. Nikita Dompas. Oke. Dan lumayan ya waktu itu ya. Manggungnya banyak juga terus dari situ ya. Asik. Lumayan. Asik. Oke. Terus kena pandemi kan? Pandemi selesai gitu Pak. Istirahat. Oke. Terus udah gitu tiba-tiba gue denger Rudy kan keluar. Yoi. Nah, Rudy. Itu kenapa lu juga ikut keluar pada saat itu? Sikonnya sih ya, sikon. Jadi gini kan itu pandemi kita kan jobless lah. Karena gue nih player murni kan, gue nggak ikut bisnisnya. Lu bener-bener player aja. Jadi kerjaan lu cuman main musik sama Kafein aja? Iya. Nggak ada usaha lain? Ada usaha lain, tapi ketipu Pak. Ya, jadi hobinya tuh main bass dan ketipu. Dan ditipu. Kalau ada mau nipu ke saya aja. Ada nomornya di sini, silakan. Jadi gitu zaman dulu. Tapi sekarang jangan dulu. Belum ada duitnya. Belum ada duitnya, mau nipu juga buat apa? Buat apa? Oke. Terus yang gua tahu nih, lu itu waktu di Kafein ya. Gua harus balik nih soal ke Garut apa ke Tasik? Tasik. Nah itu apa? Kenapa? Istri gue. Bini orang Tasik. Oke. Itu apa istilahnya ya? Tadi udah kayak Vicom itu. Nggak betul. Iya terakhir udah. Udah kayak Vicom terakhir. Bisa. Jadi ijazahnya di situ. Ijazahnya di situ ya. Kayaknya penari tadi tuh bininya. Bukan. Gue bawa terus penari. Oke. Dan musik juga? Enggak. Enggak bukan ya. Orang pesantren Pak. Lu punya anak berapa? 3. Alhamdulillah. Mantap. 3, alhamdulillah. Okay. Cewek semua Pak. Cewek semua ya? Cewek semua. Berarti ya ketahuannya. Ya. Oke. Jadi dari situ tadi kan kenapa keluar juga gitu. Ya gimana ya? Udah keadaan seperti itu repot. Gue tadinya tuh udah apa ya, pengen ya ngapain aja lah gitu. Entah ngurus balong kayak di Tasik sana gitu. Pokoknya yang dapur ngebul lah secepat mungkin gitu. Terus ada yang ngajakin kan mau tahun kampanye nih, kita bikin video ini ya buat calon-calon gitu. Ayo, udah gitu, udah gini. Jadi memang waktu itu udah jarang manggung. Emang kan pandemi. Kan habis banget tuh. Iya. Jadi gue tuh gini, sebelum pandemi pun memang udah repot nih. Kena lah yang namanya cryptocurrency itu. Lu ikutan? Kenapa? Aduh. Terus udah gitu ada bisnis. Pusing nggak lu waktu kripto? Kata temen gue nih, bagus nggak gila lu? Kalau gila lu kayak RCM. Rumah sakit kripto bangun ke semua. Bagus itu. Rumah sakit kripto bangun ke semua. Jadi
Oh, lu main-mainan gituan. Main-main gituan. Astaga. Aduh, ampun. ABG, bukan ABG, Gen Z ya. Gen Z. Gen Z. Biar awet muda, Pak. Oke, akhirnya tipu ya. Selesai kan? Rugi. Banget. Oke. Beres satu rumah, Pak. Satu rumah. Satu rumah, Pak. Beres. Orang kaya. Terus udah gitu, ada ini kan bagus nih. Kalau kripto oke deh, memang gitulah gitu ya. Itu ya. Travel haji umroh, Pak. Lu bikin? Bukan bikin, gue ikut inilah gitu ya. Selesai juga, tipu. Gitu. Jadi Jadi penipu nih ada yang berpakai baju hitam, ada yang baju putih, Pak. Oh, jadi nggak selalu kelihatan kereng aja. Yang kelihatan baik juga ternyata ada yang nipu ya. Ternyata ada juga. Sampai terakhir gue nagih kan, ya orang udah meninggal. Ya. Kalau diajab dia. Kalau gue kekeh nagih, berarti gue harus lewat juga kan? Iya juga. Nanti dulu nggak apa-apa lah. Nanti aja gitu. Masa gue susul? Nah, udah begitu, ditambah pandemi, jobless, waduh itu repot banget. Bener-bener repot banget. Berarti lu berdampaknya luar biasa ya sebagai musisi. Banget. Ya? Jadi bener-bener statistiknya itu tendensinya gitu tekanannya gitu. Tekanan pressure-nya ini banget gitu. Gongnya apa coba? Nyokap, Pak. Kenapa? Berpulang. Oh, nyokap meninggal. Nyokap berpulang. Nah itu, aduh gila. Dan itu, gue sih nggak merasa nih. Gue sih merasa kayak biasa-biasa aja gitu ya. Tapi istri bilang, berubah banget gitu. Maksudnya kenapa? Jangan terlalu gitu. Nggak tahu, katanya gue berubah banget gitu. Oh, lu jangan ngerasa? Gue nggak ngerasa, kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi, aduh. Itu tahun berapa? Tahun 2022. Oh, pantas waktu ke rumah gue ngomong, siapa ya? Gitu. Oke. Terus. Jadi pada saat tahun 2022 itu peak-nya lu? Peak-nya. Oke. Peak-nya. Ya. Dari situ, terus gue nanya lah ke bokap. Jadi gue nih percaya banget sama orang tua. Maksudnya, dulu gue nggak mau denger apa kata orang tua. Nah, sekarang nih justru sebaliknya banget. Gue kalau apa-apa nanya dulu gitu. Oke. Pak, ini gimana gitu ya. Terus sudah pas nanya ke bokap Pontianak, ke bokap Tasik gitu ya. Bokap Tasik. Yang paling eksplisit jawaban bokap Tasik. Udahlah, keluar aja gitu. Gue sih punya juga pemikiran. Maksudnya udahlah fokus cari kerjaan yang lain. Iya. Oke. Berarti ini buat keluarga ya? Maksudnya untuk masa depan keluarga ya? Iya. Jadi kata kalau gue kan lihat gini juga sih analisanya. Emang band mana yang ganti vokal bisa tetap? Kan susah tuh. Mau ya kita sebut berarti pas pada saat itu Rudy udah mengundurkan diri. Rudy dulu. Ini pokoknya ada konflik mereka lah. Iya. Konflik kalian ya. Rudy mengundurkan diri. Iya. Lu masih? Gue masih. Oke. Masih itu hitungan hari tapi. Oke. Rudy cabut nih. Aduh, gimana nih? Gua harus nentuin sikap kan. Sedangkan posisiku udah di Tasik kan. Minggir, Pak. Jadi gue minggir, mau nggak mau. Pandemi, minggir ke Tasik jadinya. Di Pondok Indah Mertua. Oke. Gitu, Pak. Bam. Terus gue bilang, ini harus segera ngambil sikap nih. Nggak bisa kalau terus-terusan, ini bukan anak SMA lagi nih. Yang ayo, mau ini ayo. Nggak bisa nih. Gue bilang sama anak-anak, Beben, sama Yudi, sama Kuyut kan, sama Iko. Aduh, ya silakan lanjut jalan deh. Gue udah nih, nggak bisa. Kalau mereka udah ada tuh itu mau audisi, mau tetap mau fight gitu. Gue repot banget harus bolak-balik Bandung. Oh, karena lu di Tasik? Di Tasik. Oke. Oke deh kalau gitu, gue ngundurin diri. Nah, ditambah lagi dari bokap kan, udah keluar aja gitu. Bokap sih nggak nyuruh berhenti main musik, maksudnya tetap di musik tapi bukan hanya ngeband aja. Gitu. Iya, bisa yang lain juga. Akhirnya udah cabut. Udah, gue nungguin ada mau bikin video-video gitulah, video kampanye, mau bikin podcastan juga gitu. Tiba-tiba Rudy nelfon seminggu tuh, lu bareng sama lo. Maksudnya bareng sama gue gimana? Nah, kan ada waktu Rudy tuh pertama podcast. Oh iya, podcast setahun yang lalu. Itu kan Rudy tuh, pertama kan. Iya. Di situ tuh gue nggak tahu masih. Gue maksudnya nggak tahu dia, karena gue belum bareng sama dia. Setelah itu dia telepon gue. Mase kan kalau manggil gue Mase. Mase, ada kesibukan apa? Ya enggak, belum ada gitu. Ya udah ikut saya aja gitu.
ikut manajerin saya gitu. Terus nanti kalau ada ini main gitu. Oh, Rudi Kafein. Nah, X Kafein, sorry. Rudi Nugraha. Oke. Ngajak lu. Ngajak gue. Oke. Terus. Ngajak gue. Oh ya udah gue bilang. Ada duitnya, halal. Gas, gue bilang gitu. Oke. Gas. Berangkat lah. Aduh Pak, pas mau berangkat. Yuk kita ini ke Jakarta, kita ke kantor label. Kata gitu kan. Labelnya Rudi. Label Rudi sekarang nih. Anak Bangsa Berkreasi. Kita ngadap dulu lah gitu. Bahwa ini manajer saya yang baru gitu ya. Manajer saya gitu. Itu gue sama istri sampai segininya Pak. Beresin aja dulu baju. Masuk-masukin ke tas. Padahal gue bingung. Berangkat Pak gimana ongkosnya nih. Oh lu gak punya duit? Gak ada duit Pak. Nggak ada duit, Pak. Oh, amalnya. Bener. Jadi gini juga. Ini juga bukan gua ngomong ini. Tapi kan gini. Kita ini bukan lagi di posisi yang minta duit dong. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa dong. Ya. Kemana harga diri ini nih gitu. Oke. Ngerti. Jadi sebisa mungkin fine-fine aja gitu. Padahal ini lagi mumet banget gitu. Oke. Udah gitu beresin aja gue bilang baju. Bini gua, wah dapet harta karun katanya. Ada cepet ya Pak, duit. Nyelip di tas. Oh iya? Serius. Cepet. Ya, nah itulah ongkosnya gue bilang gitu. Berangkat gue naik bus. Ke Jakarta? Ke Bandung. Oh ke Bandung? Ke Bandung, ke Rudi kan. Ke Rudi, ayo misalnya. Kita nggak usah ini katanya sekarang. Jadi nggak usah pakai supir. Biasanya kan pakai supir, kan ada dari label, ada jatahnya tuh. Jadi masih aja yang ini, nanti jatah supirnya buat masih. Alhamdulillah. Lu malah alhamdulillah ya? Dari ini bro, dari pemain bass dari yang artis. Lu jadi supirin Rudi? Bukan supirin Rudi, ya. Jadi jatahnya biar gue dapet. Ini kan nggak ada, bukan event nih. Iya, gue tahu. Dari Bandung itu kan biasanya punya ada supir. Iya. Dia nggak pakai supir. Nggak pakai supir Pak. Pakai elu, supaya duitnya bisa ke elu. Yes. Duitnya berapa? Pego Pak. Gede banget nih, dolar nih. Rupiah Pak. Tapi ada uang makan, kan? Ada uang makan. Itu ya pego lah ininya nih. Oh nggak apa-apa, gue enjoy, bener-bener enjoy. Terus ngobrol gitu. Iya. Terus gini, ya alhamdulillahnya nih, karena kan niatnya juga cari bukan nominal, bukan goalsnya itu bukan angka, tapi ridho kan. Yang penting kalau ridho nih gitu. Udah gitu kan Pak, gimana lah? Kita dikasih ininya kan. Jadi gue berangkat, ternyata ada uang makan. Oh Rudi nih, ya makanya sampai sekarang gue masih bareng sama Rudi nih. Ini ada uang makan segini, kita makan, ada sisa bagi 2. Wah, Rudi tuh Pak. Rudi bager ya? Bager Pak. Tuh dapat gue kan, balik bawa duit. Itu pertama gue dapat duit lagi setelah pandemi. Jadi lu balik dari Jakarta dong berarti? Balik ke rumah bawa duit? Bawa duit. Berapa Pak? Gope gitu. Gope lah. Cuman gope? Alhamdulillah Pak, dari pada nol saat kan. Itu berarti untung 400. Untung 400. 100 kan 100 ini ongkos. Ini 100 balikin lagi. Tambah lagi tas. Ini 400 buat kamu. Alhamdulillah. Terus. Nah gitu. Terus perjalanan ini kan gue dulu dilayanin ya. Artinya ada roadman yang ngelanin gue. Iya, ada kru. Gitu kan ya. Terus sekarang gue memposisikan diri, gue ngelainin Rudi nih. Karena belum ada roadman-nya, belum ada ini. Gue personal manager nih. Apa kebutuhan Rudi nih? Oh Pak, ya tanya aja nanti kalau Rudi main lagi ke sini. Gue siapin Pak sendalnya. Nih siapin. Oh iya? Apa ini? Nah, jadi lu kayak asisten pribadi juga? Iya. Di hotel kita ngerokok kan. Gue udah siapin tuh gelas. Kasih tisu, airin dikit set. Buat asbaknya. Itu Rudi yang minta sama lu? Enggak ada. Dia bukan tipikal kayak gitu. Rudi itu bukan tipikal bosi. Tapi gue maksudnya gini nih. Kan gue ngerasa dulu nih. Kenapa sih orang ini nggak ngerti-ngerti maunya gue? Jadi kru apa? Gue berusaha memposisikan itu. Dulu kan gue nggak dapet nih. Nih gue kasih. Dan itu nggak susah kok. Nyervis orang tuh nggak susah gitu. Ya, tapi kan ini kan satu band tadinya Pak. Itu dia asiknya Pak. Kok asiknya? Ya maksudnya gini, ternyata nggak masalah ya. Gue nggak jadi hina. Gue nggak jadi hina. Melayani orang tuh nggak jadi hina. Hikmat itu keren Pak. Nikmat banget gitu.
Akhirnya terus. Gue dapet job, ada produk rokok, Pak. Job ini nge-coach, Bas. Oh, nge-coach, Bas. Bukan di Rudin ya, beda lagi di luar. Oke. Dan itu sebulan, Pak. Ada 3 kota gitu. Sekotanya 10 kali lipat dari tadi, Pak. Sekotanya ya? Sekotanya. Padahal sekotanya. Yang ini lu tetap ngelayanin. Itu terus main, ngepasin jadwal gitu kan ya. Pas jadwal. Terus setelah itu gue dapat lagi job ngeproduserin. Ada di Bandung lah, ada band. Ada label baru. Itu juga baik banget. Ya buat gue jadi mentor lah gitu. Dia bilang gini ke gue. Om, katanya. Padahal bos gue tuh. Om, kalau hari ini ada tahu dan tempe, makan itu, nikmatin itu, syukurin itu. Jangan nungguin steak yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Gue pegang tuh sampai sekarang tuh. Oh bener ya, syukur tuh penting banget. Syukurin aja ini ada apa nih, alhamdulillah. Tapi dinikmatin, bukan udahlah, nggak gitu. Ya. Banyak gitu. Udah bukan gitu ya. Bukan jadi gitu. Alhamdulillah nikmat gitu, nikmat. Hajar terus akhirnya itu bahaya banget, Pak. Masa gue pernah mau masuk mau dikasih mobil? Gue bilang nih. Tapi nanti dulu nih gimana? Iya kan perlu maintenance, perlu bensin, perlu ini. Enggak lah. Gue mau dikasih mobil, gue tolak, Pak. Karena takut lu nggak bisa yang lainnya. Ya, kan gini juga. Selain itu, ya emang gue udah ngasih apa? Kan mesti equal apa-apa tuh gitu. Jarang orang kayak lu, Pak. Udah kerja sama gue aja. Ya, gitu ya. Mobil. Akhirnya ya udahlah, saya beli motor aja kan. Pakai motor, Pak. Sonic ya kan. Gue bolak-balik Tasik, sekarang pakai motor. Dulu yang gue suka balap tuh gue nikmat kan. Tapi udah gak balap lagi dong sekarang. Udah takut, Pak. Takut ya, udah punya anak ya. Nyalinya beda. Nyalinya beda. Ya. Okay. Nah gitu, bolak-balik 6 bulan. Akhirnya gue, nggak bisa jauh dari anak-anak dari anak istri gitu. Gue family man banget ternyata sekarang tuh, gitu. Berasa banget. Kangen banget, apa-apa tuh kangen banget gitu. Terus misalnya anak gue ada apa di sekolahnya, keselnya gue kok nggak deket anak nggak gitu. bisa ada di situ. Gitu. Ya. Akhirnya udahlah, gue bilang ke si bos kan, kalau ada apa-apa nanti tinggal diinin aja gitu, by project aja. Jadi gue nggak stay di Bandung. Dikasih tempat, Pak, di Bandungnya. Waktu itu udah nggak di Rudi lagi. Masih di Rudi. Itu dia, kok bisa dibolehin? Nggak apa-apa, Rudi tetap jalan. Nggak apa-apa, Om santai aja gitu. Loh, gue dapat dari sini gitu. Oh, malah jadi banyak. Iya, Pak. Baik-baik gini orang nih gitu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya udahlah, gue ditawarin kan main bass lagi. Gue enggak lah, sekarang mah mau fokus jadi produser, gue bilang gitu kan. Karena memang ke situ arahnya. Karena hanya dari yang seperti itulah gue bisa di rumah. Ya kan kalau gue ngeband gue harus tour lagi, harus ini lagi. Wah, enggak lah gitu. Oke, ngerti gue. Gue pengen deket inilah keluarga. Udah gitu jalan nih, udah jalan. Akhirnya gue balik lagi ke itu. Rudi jalan sekarang. Iya, sekarang kan lagi naik lumayan. Waduh, jalan keluar lagi. Pada gue pengen deket ini nih, gue bilang kan. Tapi kan itu tanggung jawab. Nggak bisa. Kalau itu pun udah gue selesaiin tanggung jawab gue. Jadi bikin 4 lagu gitu, gue iniin. Udah beres. Cuma 1 lagu tuh. Itu juga ya ada inilah. Bukan gue membela diri nih ya. Tapi memang sebenarnya gue udah stay di situ. Cuman nggak bisa lagi gitu, lama gitu. Tapi ya lagunya udah beres nih, tinggal take vokal sih sebenarnya. Ya udahlah. Berarti tinggal itu satu. Tinggal satu, tapi udah beres sebenarnya. Udah. Secara ini tinggal dia take vokal, udah langsung di mixing mastering, musiknya udah beres gitu. Udah beres gitu, terus sekarang Rudi nih jalan. Waduh, jalan lagi. Tapi ya kan lumayan tuh, promonya kenceng juga tuh, kemana-mana ada Rudi mulu. Alhamdulillah. Lu ikut berarti? Ikut. Kemarin ada di Bali segala macam. Ikut, Pak. Ikut. Ya itu lah ya. Maksudnya hidup tuh nggak bisa kita sangka-sangka gitu loh. Iya. Berarti lu semenjak diajak Rudi, starting diajak sama Rudi, dan lu sudah tidak di kafein lagi, hidup lu membaik? Membaik, Pak. Tapi dari sebelumnya udah membaik. Jadi gini, waktu saat kere-kerenya nih, saat repotnya, gue sama istri gue ngomong gini, coba deh, inget nggak dulu kita
mau beli apa ya bisa, mau ya apa, mobil apa gitu bisa ini, mau jalan-jalan kemana. Anak-anak gua ya apa liburannya Disney, Pak. Wih, iya dong. Ben papan atas. Jadi maksudnya, tapi coba deh, kita terlalu banyak ini, khawatir, takut ini, bingung nih ada uang, gimana ini invest sembarangan, akhirnya ditipu gitu. Ketakutan gitu, nggak santai gitu. Begitu ini tuh, lihat deh. Coba diukur-ukur, ingat-ingat kebahagiaan kita. Bahagia mana? Iya yang sekarang ya, gitu. Karena enak kan, kita nggak invest, orang nggak punya uang. Oh iya. Sama kita nggak nipu, orang nggak punya uang. Lihat udah nggak ada yang nipu lagi, orang udah habis. Kata almarhumah nyokap ya. Waduh, kan manggilnya Along nih kan, anak tertua kan. Aduh, Along sih enak kan. Kalau meninggal nggak akan dihisap. Orang nggak ada hartanya. Itu nggak hina sebenarnya. Nggak akan dihisap, nggak ada hartanya. Ya. Jadi kebahagiaan tuh di situ. Jadi bukan tentang angkanya, tapi menerimanya kita itu loh. Itu paling penting. Berarti lu tuh. banyak belajar dari situ. Banyak banget. Semua itu termasuk pandemi, Pak. Oh gini ya, yang mana teman, yang mana bukan tuh kelihatan banget. Saat kita kere itu kelihatan banget, Pak. Iyalah. Standar lah itu sih. Itu common lah. Sering terjadi di kota-kota besar, Pak. Oh ini. Ya, udah gitu beres. Gua ya jalan lah sekarang. Alhamdulillah nih dipercaya sama labelnya Rudy buat punya proyeknya Rudy ini ngatur semuanya. Jadi nih Rudy ini semua programnya dia bagus, promosinya dia bagus, jalan ini itu lu yang bikin? Bareng lah gitu. Ya maksudnya tapi lu juga ikut mendesain itu? Ikut mendesain. Kayak sekarang salah satunya ya ini semua kerja tim lah gitu ya, kerja tim. Jadi gua ngamanin Rudy. Jadi gini, kenapa Rudy ini, kan ininya gitu kan ya, kenapa Rudy setelah sekian lama berkarir, puluhan tahun berkarir, tapi kok kayak belum apa ya, belum ajeg gitu. Belum ajeg. Iya, kalau ininya gitu, belum ajeg. Oh ternyata masih banyak harus kanan kiri diamanin itu, Pak. Iya. Jadi dia ibaratnya lu lesin deh. Les mikir deh, jangan sampai terlalu banyak mikir lu udah. Iya gitu. Lu yang mikir lu ambil. Iya. Oke. Dan gua kan ngerasa gitu. Ya harusnya anak band mah berkarya aja ya, musisi gitu berkarya aja. Ngapain lu mikir-mikir gitu? Bikin aja karya yang bagus. Kalau nyanyi yang bagus, main bass yang bagus, gitu lah. Akhirnya gue set gitu Rudy nih. Gimana caranya biar nyaman aja gitu. Biar nyaman. Pokoknya pas di panggung auranya wah gitu. Gitu intinya. Jadi gue set kayak gitu. Bikinlah skema ya koordinasi sama label kan. Ya Rudy diamanin lah bulanannya. Ada gitu-gitulah. Oh aman lah ya udah Aman Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gini. Ada bulanannya ya? Keren ya? Keren ya? ABB Pak. saya bisa di situ nggak? Kalau ada bulanannya. Ada mingguan nggak? Jadi karena gini, orang ngerti Pak. Untungnya nih di label ini memang apa ya? Memang orang yang ngerti gitu di lapangan tuh seperti apa. Oh gitu ya. Jadi enak banget tektokannya Pak. Jarang ya label yang begitu ya? Jarang. Ya kan yang ada, bukan yang ngomongin ya, tapi udahlah ya, sering ngomongin lah. Nginjek aja udah, dikunci aja udah gitu ini. Nah ini enggak. Jadi Rudy itu sekarang istilahnya memang tinggal dapetin momen yang pas aja. Berarti udah ready to go lah ya? Udah ready to go banget. Oke. Nah single kan kemarin, ya album. Udah album Pak, ini jadi launching album. Iya album. Kan dia waktu di podcast gue juga dia lagi mempersiapkan album. Iya. Ya gitu. Dia juga ini ya soundtrack film ya? Sebelumnya. Iya kan? Itu waktu masih sama Ngapain Pak, yang soundtrack film itu. Tapi itu kan albumnya itu kan, bukan? Beda lagi. Iya, kemarin yang Kejar Mimpi Gaspol yang iya benar ya. Sama Asir Welas ya. Oke. Pastikan dia untukmu itu. Nah, sekarang nih Rudy kan udah. Kalau gue ngelihat sih prospeknya bagus karena lagunya juga yang apa judulnya? Tak Menyatu itu juga asik video ya. klipnya keren nih. Iya keren. Di Palangkaraya tuh. Itu siapa yang bikin video klipnya? Orang film Pak.
Memang orang film. Oke, keren sih video klipnya. Ya. Terus juga Rudy-nya juga emang Rudy itu awet ngora ya. Awet ngora. Itu seumur saya loh. Seumur gua itu. Yang cuma satu di Rans Musik. Gua sama dia doang yang paling tua. Iya. Yang lain ade-adean semua. Semua ade-adean. Malah ada yang cabe-cabean. Cabe-cabean. Belangkon. Ya. Lu sama Rudy ini nih sekarang nih. Lu juga lihat kan di sini udah bagus gitu. Apa yang lu akan nggak tahu kan? Lu kan nggak ada basic manager, Pak. Iya. Tapi kan gini, kan gua ngalamin nih sebagai pelakunya. SN artis nih kan, ya maksudnya yang diurus, yang di manage. Asik. Iya. Jadi gue tahu nih apa yang lu mau. Iya. Yang dulu lu nggak dapat. Harus gini. Oh nggak bisa Pak Rudy sekarang nungguin itu. Buka kamar. Istirahat di kamar. Wih. Gitu Pak Rudy. Ya bukan gue yang bayar label. Asik ya. Asik Pak. Jadi cuman gini. Akhirnya banyak juga terjawab beberapa pertanyaan gue sebelumnya. Ya kan, ini bukan ngungkit-ngungkit ya, bukan ngungkit-ngungkit. Tapi kalau dibilang Rudy itu apa namanya ya? Kalau kita ngomong kita tuh punya minus perilaku pasti ada Pak. Siapa sih kita kan bukan manusia maksum kita nih kan, yang terbebas dari yang hal-hal jelek yang enggak, pasti ada hilafnya gitu. Dari sini gue belajar nih, berarti ini memang the best solution, the best jalan terbaik ini nih, the best decision, the best decision. Rudy, bener nih memang harus gini. Kalau nggak kelihatan nantinya. Maksudnya dari sama yang si kafein itu? Nah ya kan kemarin kan sama band nih. Iya. Gue ngeliatnya juga begitu. Karena si kafein bagus tuh sekarang. Nah itu dia. Kafein naik, Rudy naik kan seneng kita. Iya. Cuman ada yang masih gue mengganjal nih Pak. Apa nih? Mengganjal karena belum bisa banget silaturahmi tuh. Oh masih belum ya? Masih belum Pak, karena masih ada itu yang lu kan udah dengar ceritanya kan, yang apa? Perjanjian itu. Iya. Bawain lagu itu. Iya. Sebenarnya sih bukan itunya. Kalau masalah angkanya sih. Oke. Angkanya. Nah, apa yang rencana lu ke depan? Ya gue sih tetap pengen kalau nggak bisa kita kerja dalam satu perusahaan, satu tempat kerja, tapi silaturahmi bisa tetap dong, harus tetap, jangan terputus lah gitu ya. Yang lalu udahlah, ngapain lagi sih? Nah, gue bilang kok, jangan kan gitu Pak, gue mau ke Rudy nih, gue telepon dulu tuh, Yudi gue telepon, Beben gue telepon, Benny gue telepon. Gue nih bukan mau izin atau apa, kan kita udah nggak ada urusan apa-apa. Cuman gue sebagai teman, gue bilang gitu. Beretika lah. Jadi gue telepon nih, gue mau jalan sama Rudy ya. Gitu. Ben, gue jalan sama Rudy ya. Gitu. Nah jadi memang gue nggak ada sama saling nggak ada masalah. Iya. Jadi pengennya silaturahmi itu jalan tetap lagi. Tetap jalan. Cuman masalah benar, kalau gue sih nggak ngerti sih ya. Kenapa sulit nih gitu. Sulit itu, jurang itu sih menurut gua masalahnya di situ, di masalah ada yang perjanjian itulah, yang kalau bawain lagu sekian angkanya lagu. Dan itu menurut gua itu mah kudu amprok ya. Kudu amprok. Jadi nggak usah kaku di situ. Kalau gua nih. Ya lu bisa bawa juga Rudy dong sama anak-anak ketemu lagi. Itu dia. Insya Allah nanti. Bagus. Caranya gimana? Mau bikin apa? Itu dia. Nanti kan gua mau bikin nih konsep tunggalnya Rudy 25 tahun berkarya. Udah 25 tahun ya? 25. Lebih Pak sebenarnya mah. Sekolot. Bayangin berkarya 25 tahun. Tambahin seberapa? Itu berkarya udah 35 umur dia. Wajib. Baru mulai. Sekolot. Nah, berarti kan perjalanan tuh Pak. Ya. Perjalanan ya harus ada, kafeinnya harus ada. Termasuk lo kan. Anak-anak legend, nanti kita Raffi. Wah, Trans kan. Iya. Harus ada. Iya dong. Semua jangan itu melupakan sejarah ya. Siapa? Lu mau rencana mau bikin begitu? Bikin begitu. Jadi rangkaian itu. Keren. Itu memang mungkin itu salah satu yang menyebabkan nih akhirnya jadi hubungan baik. Yes. Mudah-mudahan ya. Akhirnya nanti
jadi saling support ya. Saling support. Aduh, saling amin mudah-mudahan. Iya kan, gue masih nerima Pak. Ada yo ngontak, Kang bisa nggak Rudy tapi sama kafein? Ya kan beda, kita kan beda ini nih. Oh kalau Rudy sama elemen aja kita. Ya Rudy oke, tapi kalau untuk kafein silakan, kan ada manajemen sendiri. Gue nggak mau intervensi lah gitu. Silakan kontak. Kalau udah silaturahmi bisa jalan terus. Jadi Pak, nggak masalah, ada vokalis baru juga Pak. Iya dong, itu makan nggak ada urusan kan, kita bareng-bareng. Iya bareng kan, Cikinnya tetap bisa nyanyi. Mudah-mudahan. Gue seneng loh dengernya, gue seneng banget tuh. Asik tuh. Mudah-mudahan itu rencana, ya kita nggak tahu ya. Rencana kapan? Tahun ini nggak sempet sih tahun ini. Tahun depan ya? Tahun depan. Mudah-mudahan setelah terpilihnya ya masa kampanye ya. Kampanye masa kita. Oke, mudah-mudahan deh. Mudah-mudahan ini niat baik lu dijabah. Mudah-mudahan semuanya baik. Akhirnya jadi saling support. Nah, namanya juga teman kecil ya. Ya udahlah, toh juga dua-duanya udah punya jalan masing-masing yang bagus. Gue kemarin ngobrol Pak sama Hendy. Hendy kan? Om Hendy Ahmad. Om Hendy Ahmad. Ya itu kenapa bangnya katanya orang larang lagu gitu, padahal rugi banget. Ya lu kan kerasa nih. Gini, harusnya saat nggak masalah tuh gitu. Ya kalau rezeki karena lagu, hati-hati Pak, syirik Pak. Oke. Iya dong, rezeki tuh Allah yang kasih, udah bukan karena lagu, bukan karena suara, bukan karena apa, itu udah Allah kasih aja. Jadi sebenarnya kalau dibebasin itu, yang penting kan kita semua punya etika, dan undang-undang kan, hukum kan sudah ada itunya, payung hukumnya sudah mengatur itu gitu ya. Andai kan oke, bawain, itu kan di digital naik Pak. Iya pasti. Naik kan, untung bareng tuh. Iya. Kalau gini malah jadi ada rezeki yang tersendat. Iya. Apapun kalau masalah pasti rezeki tersendat ya. Iya dong. Gitu. Itu Om Hendy bilang gitu. Iya, Bang, nanti kalau kita mainin aja itu semua naik. Kenapa harus dilarang? Masalah ngelarang itu mah enggak haknya. Kalau ini mah kalau gue. Iya. Kalau gue punya lagu, misalnya gitu ya silakan aja. Enggak lah, jangan takut lah. Sebelahan Pak. Warung atau tempat HP biasanya laku-laku aja dua-duanya. Aman kok gitu. Ya mungkin pada saat itu lagi panas aja. Nah mungkin gitu. Setelah baik-baik lagi gue ya sih enggak lah. Barager baru udah KB mah basicnya bager KB. Asli. Jangan kan gitu. Gue bilang nih. Ke Rudy malah gue bilang, nggak ada satupun anak kafe ini hatinya jelek. Bukan hanya personalnya aja, sama keluarga-keluarganya balalager. Iya. Udah kan kita berteman udah lama kan, tahu mereka semua. Jadi enggak lah itu mah. Ya memang harus ada penyebatan ya, memang. Iya. Ya mudah-mudahan lu bisa. Basis ya kan penyebatan. Ya itu lagi balik lagi. Lagi-lagi. Ya amin lah mudah-mudahan. Ya. Aduh, thank you banget Om Alam. Sip. Gua akan support itu. Sip. Kalau bisa gua nyanyi, gua akan nyanyi. Uang nggak gue pikirin. Tapi? Si Rory yang mikirin. Kan lu juga gitu sih, Rudy kan nggak boleh mikir. Bener. Yang mikir gue. Makanya agak gagap gue sekarang. Tuh, ini ada agak-agak hitungan ya sekarang. Iya. Gimana? Jadi nanti dulu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngambil Rudy nih, Rudy solo ya berarti, Rudy Nugraha. Iya. Itu ke lu? Ke gue. Berarti nanti nomor lu gue kasih di sini boleh? Boleh. Instagram aja. Instagramnya Rudy. Oh, Instagramnya Rudy ada kan, ada kontak gue di situ. Oh ada, iya, berarti di kontaknya Rudy ada. Terus nanti gue juga kasih Instagram lu di sini ya. Iya, oke. Sama anak bangsa berkreasinya si label itu kan. Oh itu juga bisa. Nah itu ada di situ. Oke, berarti gue kasih juga. Iya, oke. Oh, Om Alam thank you banget. Sama-sama. Ceritanya. Tapi ini gue happy. Gue happy banget karena mudah-mudahan dijabah ya. Terus lu juga siapa tahu ada di sini dapat sponsor. Amin. Langsung terjadi ini. Amin. Ya konsernya ya. Karena pasti rea. Iya dong, line up-nya kebayang nggak perjalanan karir? Gila itu sih. Iya. Bisa ada Raffi Ahmad. Bisa dong. Iya kan? Silakan. Tinggal ini aja. Telepon. Nego aja. Nah, mudah-mudahan semuanya jalan. Amin. Thank you. Salam buat Rudy juga. Yep. Rudy ajak ke sini lagi dong. Gue udah lama kan setahun yang lalu gue. Iya. Karena dia lo ada All You Can Hear. Pertama banget kan? Pertama banget. Dan karena All You Can Hear dia dapat centang biru.
Oh iya serius. Karena berarti dia utang sama gue. Jadi gitu. Sama-sama. Itulah kayak. Iya, itulah. Kalau saling tuh. Itu ya. Saling. Karena dari lo podcast lo tuh di berapa infonya diangkat berita nasional kan. Iya. Nah kalau Centang Biru kan kita perlu berita-berita itu. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Ada manfaatnya. Nah, thank you. Salam buat Rudy. Sip. Nanti tolong aturin jadwal ketemu gue lagi dong. Kita ngobrol ya. Aman. Terus buat kalian thank you yang udah dengerin sampai akhir. Jadi doain nih, ini niat baiknya Om Alam untuk membuat satu proyek besar yang bagus ini, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Terus kalau udah, ini gue kasih linknya video klipnya Rudy. Nanti kalau mau lihat terkomen ya video klipnya gimana. Kalau menurut gue sih keren. Tapi gue minta maaf juga nih. Apa nih? Buat yang yang nonton podcast ini, terus berharap gue mau ngomongin ini, sorry enggak ya. Oh, iya, enggak kayak gitu kita. Jangan ngomongin. Mendingan dalam hati aja. Enggak, karena semua teman gue, gitu. Semua saudara gue. Iya, betul banget. Thank you banget ya malamnya. Sip. Oke, semuanya jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye.